Tidak semua orang terlahir untuk menjadi pahlawan. Dan sejujurnya protagonis kali ini bahkan bisa dibilang sudah hidup setengah mati. Buktinya jelas. Hidupnya tak pernah benar-benar bisa disebut biasa. Namun cara kematiannya terasa seperti sebuah lelucon buruk. Alih-alih beristirahat dengan tenang, ia justru dilemparkan begitu saja. Kepala lebih dulu ke dalam sebuah ranah penuh legenda. Bayangkan saja, para prajurit, raksasa, dan veteran dari zaman kuno masing-masing memancarkan aura mengintimidasi yang semakin kuat satu sama lain. Dan di tengah-tengah mereka semua berdirilah seorang pro gamer, hanya pria biasa yang kebetulan sangat-sangat jago bermain game. Kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menggenggam pedang sungguhan. Namanya Tai. Ia sempat salah menyebutkan namanya saat perkenalan, tetapi begitulah ia akan dipanggil. Dan tidak, dia bukan sekadar pemain acak. Ia adalah salah satu gamer terbaik di dunia, sosok terkenal dengan basis penggemar yang luar biasa besar. Ia telah memenangkan 2 kejuaraan dunia, dan hari itu ia sedang berada di jalur untuk meraih gelar ketiganya. Puncak karirnya tepat di depan mata. Lalu, dalam sekejap, segalanya berubah. Ia mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Tai kini dikelilingi oleh pria-pria bertubuh menjulang, para pejuang berwajah keras yang sekali lihat saja sudah membuat siapapun berpikir, ya, aku tidak mau berurusan dengan orang itu. Mereka semua berbaris di hadapan sebuah gerbang raksasa. Tai berdiri di antara mereka, kebingungan luar biasa. 2 orang prajurit memperhatikannya. Salah satunya berkomentar bahwa nama Tai terdengar aneh. Yang lain mengejek pakaian dan posturnya, mengatakan bahwa Tai tampak seperti seekor udang di antara para raksasa. Lalu situasinya menjadi semakin aneh. Salah satu prajurit tiba-tiba menyadari bahwa pria yang berdiri di sampingnya adalah orang yang pernah ia bunuh. Yang satunya menatap dengan mata membelalak, bertanya dengan tak percaya apakah itu benar-benar dirinya. Mereka saling menatap tanpa sedikit pun kehangatan. Tai menegangkan tubuhnya, yakin bahwa perkelahian akan segera pecah. Tatapan mereka menyala seperti adegan pembuka duel epik. Namun alih-alih saling menerjang, keduanya justru meledak dalam tawa. Prajurit yang pernah terbunuh berkata bahwa ia hanya berada di sana karena rivalnya itu. Yang lain membalas, mengatakan bahwa pertarungan mereka kala itu benar-benar gila. Si botak bertanya apakah itu berarti lawannya mati tak lama setelahnya. Ia pun menjelaskan bahwa seorang bocah dengan 5 kepang rambut telah menyerangnya. Bocah kecil itu menusuk perutnya sambil berteriak, "Ayah, ayah." Sang pria tertawa keras, lalu berkata bahwa anak itu kelak akan tumbuh menjadi seorang prajurit yang sangat kuat. Sang ayah menjawab dengan penuh keyakinan bahwa anak itu memang sudah kuat sejak sekarang. Sepanjang percakapan aneh itu berlangsung, Tai hanya berdiri terpaku, terdiam, sepenuhnya tenggelam dalam kekacauan yang tak ia pahami. Pada saat itulah, kisah ini seakan menarik diri ke belakang, memutar ulang waktu ke beberapa saat sebelumnya. Tai sebenarnya sedang berada di tengah turnamen, hanya 1 pertandingan lagi sebelum ia dinobatkan sebagai juara dunia untuk ketiga kalinya. Semuanya berjalan sempurna hingga tiba-tiba wajahnya menghantam keyboard. Kini 1 pertanyaan terus berputar di kepalanya, apakah ia benar-benar mati di sana atau semua ini hanyalah mimpi paling aneh yang pernah ia alami? Tiba-tiba, seorang gadis menunjuk ke arahnya dan mengatakan bahwa dialah sang juara, pemenang dari tak terhitung duel. Para prajurit di sekelilingnya pun menoleh, menatap tubuh Tai dari ujung kepala hingga kaki, seolah berkata, bagaimana mungkin seseorang sekurus ini adalah raja duel? Rasa penasaran mereka terasa menekan. Beberapa di antara mereka bahkan sudah ingin menantangnya, setidaknya sekali. Sementara itu, Tai benar-benar merasa tersesat. Ia tak mampu memahami apapun yang sedang terjadi dan justru menyalahkan gadis itu karena telah menyeretnya ke dalam situasi ini. Ingatannya kembali pada momen ketika wajahnya menghantam keyboard. Sensasi aneh seperti terlepas dari tubuh masih membekas jelas di benaknya. Ada cahaya yang tak biasa. Lalu gadis itu muncul. Ia mengatakan bahwa mereka yang gugur dalam pertempuran mulia membawa jiwa seorang pejuang sejati. Masih berusaha mencerna semua itu, Tai bertanya apakah itu berarti dirinya benar-benar sudah mati. Gadis itu tidak menjawab secara langsung, hanya menyuruhnya untuk mengikutinya. Dengan curiga, Tai bertanya apakah ia sedang dibawa ke neraka
Namun sebelum sempat menarik diri, gadis itu telah menggenggam tangannya. Dalam sekejap mata mereka melesat melalui sebuah terowongan cahaya, melaju lurus menuju Valhalla. Kembali ke masa kini, Tai mencoba memproses semuanya. Valhalla, tempat legendaris dari mitologi Nordik di mana hanya para prajurit paling berani yang boleh masuk. Ia tahu itu hanya karena game-game yang pernah ia mainkan. Dalam pikirannya jelas gadis itu telah melakukan kesalahan besar. Ia mengira Tai adalah seorang pejuang agung hanya karena ia seorang juara game. Cara gadis itu bertindak begitu polos dan begitu yakin membuat hal itu semakin jelas. Tai bahkan sempat mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa gadis itu salah, bahwa ia bukan seorang pejuang melainkan hanya gamer profesional. Namun gadis itu justru bertanya apakah yang ia maksud dengan game adalah duel. Tai menghela napas panjang dan memintanya untuk membawanya kembali. Tetapi sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, sebuah suara memekakan telinga mengguncang seluruh tempat. Dentuman klakson raksasa menggema dan gadis itu berteriak keras. Ia mengatakan bahwa musuh telah tiba dan semua orang harus bersiap untuk bertempur. Mata para prajurit langsung bersinar penuh hasrat perang. Sementara Tai diliputi kepanikan murni, yakin bahwa kali ini ia benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Musuh pun muncul, makhluk-makhluk raksasa, buas tanpa ampun. Dan para prajurit itu tanpa ragu sedikit pun langsung maju menyambut pertempuran. Mereka maju serempak menyambut serangan, beradu langsung dengan makhluk-makhluk itu dalam pertempuran brutal yang liar dan penuh intensitas. Tai hanya berdiri di pinggir medan, tubuhnya gemetar, menggenggam sebuah pedang yang sama sekali tak ia tahu cara menggunakannya. Sebuah pertanyaan berputar panik di kepalanya. Jika ia sudah mati sekali, apa yang akan terjadi bila ia mati lagi? Namun takdir tak memberinya waktu. Salah satu monster raksasa mengunci pandangan padanya. Serangannya datang begitu cepat. Tai tak sempat bereaksi. Ia hanya membeku. Tepat sebelum hantaman itu mengenai dirinya, seorang prajurit menerobos masuk sambil berteriak menyuruhnya menunduk. Dengan teriakan penuh amarah, pria itu melepaskan sebuah tebasan dahsyat. Teknik yang ia sebut sebagai deep rage dan menjatuhkan monster tersebut. Tai meringkuk ketakutan, menutup kedua telinganya. Sang prajurit menoleh padanya dan bertanya apakah ia tahu apa itu saga. Tentu saja Tai tidak tahu. Pria itu tertawa, lalu menjelaskan bahwa berada di Valhalla berarti Tai telah melakukan sesuatu yang luar biasa semasa hidupnya. Bahwa pencapaian seseorang adalah sumber kekuatan di tempat ini. Semakin legendaris perbuatanmu, semakin kuat dirimu. Tai sama sekali tidak percaya. Pencapaian yang ia lakukan hanyalah makan camilan dan bermain game. Namun tiba-tiba sebuah ingatan menyambar pikirannya seperti kilat. Kareat, sang prajurit abadi yang ia mainkan di game favoritnya. Karakter dengan daftar penaklukan epik yang tak masuk akal. Saat Tai memikirkan Karstead, cahaya aneh mulai memancar di sekelilingnya. Apakah itu sebuah jendela sistem? Sang prajurit menunjuk ke arahnya dan berkata bahwa Tai memiliki saganya sendiri. Tai menatap ke depan dan melihat huruf-huruf bercahaya melayang di udara. Ia mengatakan bahwa ia bisa melihatnya namun tak bisa membaca dengan jelas. Rasanya seperti kata-kata itu diterjemahkan secara otomatis di dalam kepalanya. Dengan kebingungan yang masih membelit, ia akhirnya berhasil membaca sebagian. Saga prajurit abadi, kekuatan 1%. Tai melangkah maju perlahan, pikirannya berputar tak karuan. Itu pasti Karstead. Mata Tai menyala penuh ambisi. Jika ia bisa menggunakan kekuatannya, ia akan menjadi yang terkuat di tempat ini. Namun sang prajurit tiba-tiba memanggilnya, menyuruhnya menatap ke depan. Tai mengikuti arah pandangannya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Saat itulah ia melihatnya. Sebuah makhluk raksasa yang mengerikan, menggenggam palu yang ukurannya bahkan lebih besar dari tubuh Tai sendiri. Tak ada waktu untuk berpikir, monster itu menyerang. Tai mencoba menghindar namun tersandung, pedangnya terlepas dan tubuhnya terjungkal. Ia bangkit tergesa, melihat makhluk itu semakin mendekat dan dalam hati hanya bisa berkata tidak mungkin. Kekuatan Karstead tidak mungkin selemah ini. Monster itu menarik lengannya ke belakang bersiap melancarkan serangan berikutnya. Tai melirik kembali huruf-huruf bercahaya itu. Di sana tertulis jelas, angka 1% terkutuk itu begitu kecil seolah hanya catatan kaki dari polis asuransi.
Ia berteriak frustrasi, menanyakan kenapa tulisan itu dibuat sekecil itu. Apakah ini semacam lelucon dan kenapa tidak dibuat lebih besar saja? Sebelum pergi, sang prajurit sempat memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan namanya Buor, lalu berpesan agar Tai tetap hidup sampai mereka bertemu lagi. Dan setelah itu ia menghilang begitu saja, meninggalkan Tai sendirian berhadapan langsung dengan monster itu. Tai menelan ludah. Makhluk di hadapannya benar-benar menjulang dan mengerikan. Tai melirik ke samping, pedangnya tergeletak di tanah. Baiklah, 1% memang nyaris tak berarti tapi tetap lebih baik daripada nol. Saatnya mencoba. Ia berlari menerjang, mengingat bagaimana Kareat mampu menjatuhkan ratusan musuh sendirian. Bahkan secuil dari kekuatan itu sudah cukup untuk memulai sebuah legenda. Begitu jemarinya mencengkeram gagang pedang dengan erat, Tai menegakkan tubuhnya dan bersiap menghadapi sang raksasa. Sekarang atau tidak sama sekali, monster itu kembali mengayunkan palunya, namun Tai bergerak cepat. Ia menyelip tepat di bawah tubuh makhluk itu pada detik terakhir. Saat tubuhnya berguling, kilasan kenangan turnamen bermunculan di benaknya. Ia hampir bisa mendengar gemuruh sorak penonton. Dan jauh di dalam dirinya, bayangan Karstedt berkelip seperti nyala api. Di sanalah sagannya benar-benar terbangkitkan, sesuatu berubah. Sebuah kekuatan melonjak masuk ke tubuhnya, liar, menyengat, seolah badai itu sendiri merasuk ke dalam dirinya. Energi berdenyut di sekelilingnya, matanya menyala bagai kilat. Ia bukan lagi pria biasa, ia telah menjadi gema dari Karstedt, seorang prajurit badai. Kekuatan Tai meningkat detik demi detik, gerakannya ringan seperti angin. Ia menghindari setiap serangan, lalu membalas dengan presisi mematikan, menancapkan pedangnya dalam-dalam hingga pertarungan itu berakhir. Sebuah kemenangan yang benar-benar epik. Terengah-engah Tai berpikir apakah ini saga baru? Apakah ia terbangkit hanya karena memikirkan warisan Kirstad? Jika memang begitu, mungkin ia bisa meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Dengan kekuatan ini segalanya akhirnya tampak lebih menjanjikan. Baiklah, mungkin aku benar-benar bisa bertahan hidup di sini, pikirnya, dengan secercah harapan yang mulai menyala di dadanya. Adegan pun bergeser. Para prajurit berkumpul di aula besar. Sorak-sorai menggema, perayaan berlangsung meriah, pesta jamuan penuh hiruk-pikuk. Dua rival yang sebelumnya hampir bertarung kini duduk berdampingan, tertawa lepas. Salah satunya berkata bahwa ia berhasil selamat dari pertempuran. Yang lain menyeringai, menyebutnya hanya sebagai pemanasan. Di meja lain, Tai duduk menatap sepotong daging seolah benda itu telah menyinggung perasaannya secara pribadi. Ia memotongnya perlahan, mengunyah dengan enggan, lalu bergumam pelan, "Serius, ini makan malam cuman daging dan minuman keras. Dengan menu begini aku bisa mati kelaparan lagi, tapi sudahlah, mari makan." Buor duduk di seberangnya, tertawa melihat cara makan Tai yang kaku. Ia berkata bahwa jika Tai menginginkan makanan yang lebih layak, ia harus naik peringkat. Buor menjelaskan bahwa aula ini adalah aula para prajurit pemula. Peringkat rendah, artinya makanan seadanya tanpa kemewahan. Tai, yang masih mencoba mencerna kegilaan semuanya, menoleh ke Buor dan bertanya mengapa ia berada di sana. Apakah ia juga hanya prajurit peringkat rendah lainnya? Buor mendongakkan kepala dan tertawa keras. Ia berkata bahwa ia sama sekali bukan berada di sana untuk itu, bahkan tidak mendekati. Ia hanya ada di sana untuk mengawasi Tai. Tai menghela napas panjang dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia berkata bahwa tanpa Buor, ia tak akan berdiri di sana sekarang dan itu sangat berarti baginya. Buor tersenyum tipis sambil menggelengkan kepala, menyuruh Tai untuk santai dan berusaha saja agar tidak mati lagi lain kali. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Tai tiba-tiba melontarkan pertanyaan lain. Masih berusaha memahami segalanya, ia bertanya apa yang akan terjadi jika ia benar-benar mati di tempat ini. Buor tertawa lagi, kali ini seolah itu pertanyaan paling biasa di dunia. Ia menjelaskan bahwa siapapun yang mati di sini akan langsung pergi ke Iron Warrior. Di sana, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa sakit, dan satu-satunya hal yang dilakukan hanyalah bertarung selamanya. Ia lalu bertanya apakah semua itu tidak terdengar luar biasa. Tai terdiam sejenak. Baginya, itu sama sekali tidak terdengar indah. Iron Warrior lebih terasa seperti peti mati baja abadi ketimbang sebuah ganjaran. Ia menelan ludah lalu berjanji dalam hati,
Tidak mungkin aku mati di sini. Buor seolah menangkap kegelisahan Tai segera mengalihkan topik. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi Tai akan ditugaskan ke sebuah unit. Tai bertanya apa maksudnya. Buor menjelaskan bahwa setiap prajurit akan dikelompokkan ke dalam sebuah tim dan proses itu akan segera berlangsung. Tepat saat itu seseorang datang. Sosok dengan wibawa yang begitu kuat hingga seluruh prajurit di aula langsung mengalihkan perhatian padanya. Ia berdiri tegap dan dengan suara lantang menyatakan bahwa ia telah menyaksikan. Ia langsung mengenalinya, seorang Valkyrie. Buor menyeringai dan mengatakan bahwa namanya Hagen, putri Odin. Ia menambahkan bahwa darah bangsawan mengalir dalam tubuhnya. Hagen mengangkat pedangnya dengan penuh semangat dan memerintahkan semua prajurit untuk menatap ke dalam cawan mereka. Ia berkata bahwa nama yang muncul di sana adalah sosok yang ditakdirkan untuk mereka ikuti. Tai menatap cawannya dengan bingung. Buor menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka akan berada di bawah komando salah satu dewa Asgard, dan dewa pemimpin unit itu akan memberikan kekuatan tambahan. Tai memutar otak berharap melihat nama yang ia kenal. Odin, Thor, nama-nama terkuat. Dalam diam ia memohon agar salah satunya muncul. Dengan campuran gugup dan harap, Tai mengintip ke dalam cawannya, menanti sebuah pertanda besar. Namun ketika bayangan itu akhirnya terlihat, seluruh harapannya runtuh. Yang muncul adalah sosok seorang gadis. Cantik memang, tetapi sama sekali bukan seperti yang ia bayangkan. Adegan pun bergeser. Kini Tai duduk di sebuah perahu kecil, menyusuri sungai yang tenang. Gadis itu mendayung dengan gerakan santai, sementara Tai terlihat seperti siap meledak kapan saja. Dengan getir ia berpikir, mereka bilang ini adalah tim para dewa, jadi bagaimana mungkin ia bisa berakhir seperti ini? Keberuntungan macam apa yang seburuk ini? Gadis itu menangkap raut masam di wajahnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya mengapa sejak awal Tai bersikap aneh. Tai menoleh ke sekeliling, kesal karena bahkan tidak ada orang ketiga untuk berbagi kecanggungan ini, tidak juga seekor hewan peliharaan. Namun sebelum pikirannya melantur lebih jauh, gadis itu kembali menyela dengan nada tenang. Ia mengatakan bahwa tim mereka memiliki kekuatan yang mampu menandingi tim manapun. Meski ragu, Tai mulai bertanya-tanya apakah itu mungkin benar. Gadis itu melanjutkan menjelaskan bahwa tidak ada pihak di atas mereka yang bisa ikut campur dan tidak ada pihak di bawah mereka yang bisa menimbulkan masalah. Ia berkata bahwa tempat ini adalah surga. Tai melirik sekeliling. Baginya, tempat ini sama sekali tidak terasa seperti surga. Ia bertanya apakah benar hanya ada mereka berdua dalam satu tim. Ingatannya kembali pada momen canggung saat upacara. Ketika ia melihat kata Hindu muncul di dalam cawannya, sementara semua orang lain bersorak mendengar nama-nama seperti Odin dan Thor. Ia satu-satunya yang mendapatkan nama yang tak dikenali siapapun. Reaksi Bor saat itu pun tidak membantu. Tatapan khas bersiaplah. Nak, bercampur dengan ucapan semoga beruntung yang terdengar dipaksakan. Dengan niat menyemangati, Buor menyuruhnya untuk tetap kuat. Saat upacara berlanjut, setiap pemimpin tim memanggil nama para prajurit yang bergabung ke dalam barisan mereka. Barisan demi barisan pun terbentuk. Tai tetap berdiri di tempatnya, bingung siapa yang seharusnya memimpin tim Hindu. Lalu ia melihatnya. Di kejauhan, seorang gadis berambut merah duduk membungkuk, tampak seperti belum tidur selama berhari-hari. Tatapannya kosong, bahasa tubuhnya penuh kelelahan. Dialah pemimpin tim Hindu dan jelas belum berhasil merekrut satu pun anggota. Tidak tahu harus berbuat apa, Tai mendekatinya. Ketika ia mengatakan bahwa dirinya akan bergabung dengan timnya, gadis itu tampak benar-benar terkejut. Ia berkata bahwa Tai adalah rekrutan pemula pertama yang muncul setelah waktu yang sangat lama. Matanya berbinar seperti seseorang yang baru saja memenangkan undian besar. Ia menambahkan bahwa mereka tidak mendapatkan anggota baru, apalagi yang masih muda selama bertahun-tahun. Sebuah rasa sesak muncul di tenggorokan Tai. Ia menahan napas. Terlalu dekat untuk disebut nyaman, pikirnya. Gadis itu menyambutnya dengan hangat dan memperkenalkan dirinya sebagai Haida. Kembali ke masa kini, masih di atas perahu, Haida menatap Tai, jelas berusaha menebak apa yang sedang berkecamuk di pikirannya. Akhirnya Tai memecah keheningan. Ia bertanya apa sebenarnya yang mereka lindungi dan mengapa mereka harus bertarung.
Haida mengeluarkan sebuah peta dan berkata bahwa sudah waktunya ia menjelaskan semuanya dengan benar. Ia menunjuk dan mengatakan bahwa lokasi mereka saat ini adalah Asgard. Di luar sana melampaui wilayah di depan terdapat Muslim. Ia menjelaskan bahwa Muslim adalah rumah bagi para raksasa, dewa-dewa gelap, dan iblis. Tai menunjuk sebuah titik merah di peta dan bertanya tempat apakah itu. Haida mengikuti arah jarinya dan mengatakan bahwa itu adalah Aren, sebuah negeri yang telah hancur sepenuhnya. Ia melanjutkan, mengatakan bahwa karena alasan itulah tim mereka berada di garis depan. Mereka berhadapan dengan musuh yang berniat menghancurkan seluruh dunia. Tai menatap peta itu lekat-lekat, berpikir keras. Ada sesuatu dari semua ini yang terasa begitu familiar seperti sebuah game yang pernah ia mainkan. Ia pun bertanya apakah semua ini adalah Ragnarok. Haida mengangguk membenarkannya. Ya, mereka sedang melawan Ragnarok, sebuah perang yang akan menentukan nasib dunia. Ia berkata bahwa meski tujuan mereka adalah melindungi dunia, jauh di lubuk hati, mereka semua bertarung demi satu hal yang sama, bertahan hidup. Tai pun mulai bertanya-tanya apakah ada cara untuk berpindah antar dunia. Secuil harapan muncul bahwa mungkin saja, hanya mungkin, ia bisa menemukan jalan pulang. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, Haida mengatakan bahwa mereka telah tiba. Tai menoleh ke sekeliling. Di hadapannya berdiri sebuah kuil yang jelas memiliki makna besar. Haida berkata bahwa itu adalah kuil milik dewi mereka, dan kini sebagai prajuritnya Tai harus menunjukkan rasa hormat. Mereka memasuki kuil, menyusuri lorong besar yang gema langkahnya memantul di dinding. Mata Tai menyapu struktur megah itu jelas terkesan. Ia bertanya apakah ia akan bertemu langsung dengan sang dewi. Haida terkekeh pelan dan berkata, tentu saja tidak. Bertemu Dewi secara langsung adalah hal yang mustahil. Ia menjelaskan bahwa Tai akan bertemu dengannya, namun hanya dari kejauhan. Di ujung aula berdiri sebuah patung Dewi yang agung. Di lantai, sebuah lingkaran dengan ukiran pohon menarik perhatian Tai. Haida menyerahkan sebuah apel emas kepadanya dan menyuruhnya mendekati altar untuk mempersembahkannya. Tai menerima apel itu, melangkah menuju simbol pohon dan sempat ragu sejenak. Lalu ia melemparkan apel itu ke depan. Ia sama sekali tak tahu apa yang akan terjadi, namun hasilnya muncul seketika. Lingkaran dan pohon itu menyala dalam cahaya yang gemilang. Terang cahayanya begitu menyilaukan hingga Tai harus menutupi matanya. Segalanya di sekelilingnya berubah. Patung itu hidup, menampakkan wujud Dewi Hindu, perwujudan ilahi dari kehidupan. Suaranya menggema di seluruh kuil saat ia menyapa Tai sebagai prajurit barunya. Ketika Tai membuka matanya, pohon yang sebelumnya hanya terukir di lantai kini telah menjadi nyata, emas, bercahaya, hidup. Sang Dewi menatapnya dan memberi isyarat agar ia mendekat. Tai tak ragu, ia berlutut menunjukkan rasa hormatnya. Sang Dewi tersenyum dan berkata bahwa sebagaimana air mengalir ke bawah, tubuh manusia mengekspresikan penghormatan terdalamnya melalui sikap berlutut. Ia lalu meletakkan tangannya di atas kepala Tai dan mengatakan bahwa ia akan menerima sebuah berkat. Cahaya keemasan mengalir dari tangannya, menyelimuti tubuh Tai sepenuhnya. Ia merasakan energi luar biasa memenuhi setiap bagiannya. Pada saat itu, ia menerima tanda penjaga kehidupan dan masa muda, sebuah simbol yang bahkan mampu melindunginya dari kematian. Tai menyadari seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Ia merasakan kekuatan bermekaran dari dalam dirinya. Tiba-tiba ia berseru bahwa semua rasa sakit kronis yang ia bawa sejak masa menjadi gamer profesional, punggung, pinggul, leher, bahkan masalah pencernaannya semuanya lenyap. Seolah-olah ia terlahir kembali dalam tubuh yang benar-benar baru. Sang Dewi tersenyum tipis dan berkata bahwa ia tak sabar melihat pencapaian apa yang akan Tai raih. Setelah itu, wujudnya menghilang, meninggalkan Tai terbaring di lantai di bawah simbol pohon emas. Haida muncul di sisinya dan membantu Tai bangkit. Ia mengatakan bahwa kini Tai telah resmi menerima berkat dari Sang Dewi. Haida menjelaskan bahwa Hindu adalah dewi keabadian dan masa muda. Dengan tanda berkat darinya, Tai akan mampu menahan bahkan rasa sakit paling mematikan di medan pertempuran. Tak peduli seberapa fatal lukanya. Namun Tai yang pikirannya melayang entah kemana, nyaris tak mendengar penjelasan itu. Ia hanya menghela napas pelan dan berkata bahwa Hindu benar-benar sosok yang luar biasa.
Haida melanjutkan, menjelaskan bahwa setelah menerima berkat kehidupan, kini tak ada lagi risiko kematian yang sesungguhnya. Bahkan, seiring berjalannya waktu, kekuatan berkat itu akan terus bertumbuh. Ia tertawa kecil dan menambahkan bahwa itulah alasan mengapa tim mereka dijuluki tim zombie. Tai mengangkat alisnya, lalu dengan cepat bertanya apakah jika ia berhasil mengalahkan semua musuh, akan ada cara untuk kembali ke dunianya. Mengucapkan pertanyaan itu saja membuat hatinya terasa lebih kuat, lebih mantap. Ia sempat berpikir Haida akan terkesan. Wajahnya memang tampak sedikit memerah, atau setidaknya begitulah yang Tai kira. Dari sudut pandang Haida, semua itu terasa menggemaskan. Tai benar-benar percaya bahwa ia bisa mengalahkan semua musuh dan pulang. Terlalu polos, terlalu penuh harapan, terlalu lucu, namun tetap saja ia menjawab dengan serius. Jika perang itu berakhir seperti yang Tai bayangkan, jika mereka benar-benar menang, maka mungkin saja hal itu bisa terjadi. Ia mengulurkan tangannya untuk membantu Tai berdiri dan menambahkan bahwa semuanya akan bergantung padanya. Saat itulah imajinasi Tai melesat tanpa kendali. Ia tenggelam dalam sebuah khayalan. Di sana ia membayangkan dirinya menikah dengan Haida. Mereka hidup bersama di rumah yang damai. Setelah hari yang panjang, ia pulang dan Haida sudah menunggunya di dapur. Begitu ia tiba, Haida menyambutnya dengan senyum hangat, lalu mereka duduk bersama untuk makan malam. Dalam lamunannya, Haida tersenyum manis sambil menyuapinya dengan tangannya sendiri. Tai, sang protagonis, merasakan kebahagiaan yang meluap, perasaan hangat yang tak mampu ia gambarkan dengan kata-kata. Namun khayalan itu runtuh seketika. Saat ia menggigit makanan itu, ia menyadari teksturnya mirip jiwa busuk yang sudah digunakan. Ia tersentak kembali ke kenyataan dan meringis. Haida menatapnya dengan wajah khawatir. Ia bertanya apakah Tai baik-baik saja dan apakah dagingnya terlalu keras. Sebelum Tai sempat menjawab, Haida mencoba menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa segalanya akan segera membaik, bahwa jika mereka bekerja keras dan menaikkan peringkat, semuanya akan berubah. Saat itu mereka berada di tempat tinggal Tai dan Haida tampak optimis. Ia mengatakan bahwa seiring kemajuan mereka, hak istimewa pun akan bertambah. Makanan yang lebih baik, kondisi hidup yang lebih layak, dan banyak lagi. Tai kembali melayang dalam lamunannya, membayangkan Haida menyemangatinya agar bersabar sambil menggendong bayi mereka di tepi sungai yang tenang. Namun kenyataan kembali menghantamnya. Sebuah notifikasi sistem muncul, memperingatkan bahwa tingkat ilusi yang ia alami telah mencapai batas kritis. Baiklah, keesokan harinya, Haida memutuskan untuk mengulang semuanya sekali lagi, hanya untuk memastikan bahwa Tai benar-benar memahami situasinya. Ia menjelaskan bahwa setiap kali Tai mengalahkan musuh, ia akan memperoleh sesuatu yang disebut Goonas. Mata Tai langsung berbinar penuh pengertian. Ia berkata bahwa itu masuk akal. Ia memang merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya setelah mengalahkan para monster sebelumnya. Haida mengonfirmasi bahwa Tai kemungkinan sudah memiliki beberapa gonas yang tersimpan dan mengatakan bahwa ia bisa menggunakannya untuk membuka kemampuan baru dan menjadi semakin kuat. Tai yang kini jauh lebih fokus meneliti sebuah bagan yang menampilkan berbagai kategori kemampuan yang bisa ia tingkatkan. Kekuatan fisik, kekuatan mental, daya tahan, kelincahan, dan mana. Dengan rasa ingin tahu, ia bertanya apa sebenarnya fungsi kekuatan mental dan mana. Haida menjelaskannya dengan sabar. Ia mengatakan bahwa mana berfungsi untuk memperkuat serangan dan pertahanan magis, sementara kekuatan mental meningkatkan fokus serta ketahanan terhadap serangan psikis. Tai mengangguk, mulai memahami konsepnya. Ia lalu bertanya apakah mana juga bisa digunakan untuk memperkuat saga miliknya. Haida menjelaskan bahwa saga adalah sesuatu yang istimewa. Kekuatan saga tidak hanya berkembang melalui tindakan, tetapi juga melalui keyakinan, khususnya seberapa banyak orang yang mengenal kisah itu dan mempercayainya. Ia mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, saga bisa tumbuh begitu kuat hingga mampu membengkokkan realitas itu sendiri. Ia menambahkan bahwa prajurit berperingkat rendah biasanya hanya memiliki saga sederhana, seperti peningkatan kecepatan atau kekuatan. Memang mengesankan, tetapi masih jauh dari potensi legendaris. Saga legendaris jelasnya berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Saga semacam itu mampu menciptakan senjata dari ketiadaan,
mengubah wujud prajurit, bahkan memanggil seluruh pasukan. Lalu Haida menatap Tai lurus ke mata dan mengatakan bahwa ada satu hal yang harus ia ingat. Kekuatan saganya dan sejauh apa ia bisa melangkah sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Tai terdiam, tenggelam dalam pemikiran. Ia merenungkan kehidupannya sendiri dan kemungkinan bahwa saga miliknya benar-benar memiliki bobot nyata. Pada saat itulah sesuatu terhubung di benaknya. Ia teringat pada saga ksatria pemberani legendaris, Kolstad, pahlawan dari game yang dulu sering ia mainkan di dunianya. Tiba-tiba, sebuah suara dalam dan bergema mengguncang udara. Dentang keras lonceng raksasa terdengar memenuhi seluruh ruang. Haida segera berdiri, wajahnya berubah serius. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu apa artinya. Itu adalah panggilan pertempuran. Mata Tai membelalak cemas. Dengan suara bergetar, ia bertanya apakah semuanya benar-benar dimulai sekarang. Pada saat itu juga, sebuah portal aneh muncul di hadapan mereka, terbuka dengan semburan energi yang dahsyat. Tai menatap cahaya ungu dari celah itu dan menyadari bahwa itu adalah sebuah gerbang. Haida tetap tenang namun tegas, menyuruhnya melangkah masuk. Ia berkata bahwa di sisi lain, Tai akan menemukan area berkumpul tempat semua prajurit bersiap sebelum menuju medan perang. Adegan pun bergeser. Kini Tai mengenakan zirah baru, lebih berat dan kokoh, dengan sebuah perisai terpasang di punggungnya. Haida berdiri di sampingnya, membenahi bagian terakhir dari perlengkapannya. Jantung Tai berdegup kencang, jarak mereka begitu dekat hingga tanpa sadar ia menahan napas. Lalu Haida melangkah mundur, menatapnya dari atas ke bawah dan berkata bahwa perlengkapan itu sangat cocok untuknya. Dengan wajah memerah, Tai segera menjauh dan mengatakan bahwa ia siap berangkat. Namun Haida memanggilnya sekali lagi dan berpesan agar ia berhati-hati dan tidak mati. Tai hampir menitikkan air mata mendengar kata-katanya, memaksakan senyum percaya diri. Ia berkata bahwa dengan berkat Hindu, kematian kini menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit baginya. Dan setelah itu ia melangkah melewati portal. Apa yang ia lihat di sisi lain membuatnya terpaku. Sebuah lautan prajurit, ratusan, mungkin lebih, semuanya bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Tai berdiri terdiam, jadi ini benar-benar perang raksasa pikirnya. Tiba-tiba, sebuah hantaman keras menghantam perisainya dengan kekuatan luar biasa. Tai tersentak dan berputar cepat, jantungnya melonjak kaget, hanya untuk melihat Bu tertawa lebar di hadapannya. Buor berkata santai bahwa mereka bertemu lagi. Ia menepuk-nepuk perisai Tai sambil mengamati tubuhnya, lalu berkomentar bahwa Tai terlihat jauh lebih baik sekarang. Dengan senyum penuh godaan, Bu kemudian bertanya apakah Valkyrie milik Tai cantik. Ia tertawa makin keras, menambahkan bahwa sejujurnya semua Valkyrie memang cantik, bukan begitu? Sebelum Tai sempat menjawab, Bu meraih perisainya dan mendorongnya pelan ke arah barisan depan. Ia menyuruh Tai segera bergerak. Pertempuran hari ini katanya akan berbeda. Kali ini mereka akan dipimpin oleh seorang komandan. Tak lama setelah itu sang komandan tiba. Seorang pria tinggi dengan postur tegas, tatapan tajam, dan aura menekan yang begitu kuat hingga seluruh medan seolah terdiam. Setiap prajurit yang dilewatinya refleks berdiri lebih tegak. Di tengah barisan yang rapat itu Tai justru berdiri sendirian, satu-satunya perwakilan dari tim Hindu. Pandangan sang komandan tertuju padanya. Ia berhenti sejenak menatap Tai dengan ekspresi heran, lalu berkata bahwa aneh melihat seseorang berdiri sendirian seperti itu. Ia bertanya apakah Tai memang satu-satunya anggota dari tim Hindu. Tanpa menunggu jawaban panjang, ia memerintahkan Tai untuk mundur ke barisan belakang dan tetap berada di sana. Kemudian sang komandan mengangkat suaranya. Suaranya menggema, berat dan penuh wibawa menjangkau seluruh lapangan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ragnar dari tim Heimdall dan menyatakan bahwa hari ini dialah yang akan memimpin serangan. Tujuan pertempuran ini, Tai berdiri di barisan paling belakang, berusaha menjinjit dan meregangkan lehernya, mencoba melihat melewati tubuh-tubuh besar para prajurit di depannya. Ragnar terus berbicara, mengatakan bahwa mereka akan menyerbu langsung ke pusat konflik. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan meneriakkan seruan perang. Mereka gerbang di hadapan mereka terbuka, memperlihatkan sebuah portal yang berdenyut, siap dilewati.
Para prajurit meraung serempak, meneriakkan nama Ragnar sebagai pemimpin pilihan mereka. Tai, terjebak di barisan belakang, masih tak bisa melihat apapun dengan jelas. Lalu pemandangan bergeser ke medan perang. Perbukitan berselimut salju, tanah bergerigi, dan angin dingin yang menggigit. Pasukan musuh telah berada di sana dengan penampilan yang aneh dan tidak wajar. Mereka berdiri menunggu, mengamati. Begitu melihat bala bantuan mendekat, mereka bergerak maju berusaha merebut momentum. Namun sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat seluruh medan perang membeku. Di puncak sebuah tebing bersalju muncul sosok raksasa. White Fang, komandan musuh. Di tangannya, sebuah palu kolosal berdenyut dengan energi mengerikan. Kehadirannya saja sudah cukup membuat waktu terasa melambat. Dari ketinggian, ia seperti longsoran salju yang tersusun dari otot dan amarah. Ia mendarat dengan kekuatan kataklismik, menghantamkan palunya ke tanah. Gelombang kejut merobek lapisan salju, meledakkannya ke udara, melemparkan para prajurit di sekitarnya seperti boneka kain. Medan perang langsung berubah menjadi kekacauan. Dan di pusat kehancuran itu, White Fang berdiri perlahan, palunya bersinar, matanya menyala dengan amarah yang tak mengenal ampun. Tepat saat Tai melangkah keluar dari portal, ia mendongak dan mendapati dirinya berhadapan langsung dengan sosok putih menjulang itu. Raungan makhluk itu mengguncang udara, begitu keras hingga terasa seolah tanah di bawah kaki ikut bergetar. Saat palu raksasanya diayunkan, gelombang kejut menyapu medan perang, menghancurkan setiap prajurit yang cukup berani mendekat. Tai terpaku selama sesaat, menatap kehancuran di hadapannya dengan tatapan tak percaya. Bibirnya bergerak pelan, bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya siapa orang bodoh yang membuka portal ini sejak awal. Lalu segalanya terasa sunyi. Di antara mereka berdua, dunia seakan lenyap. Tai dan White Fang saling menatap, seolah waktu membeku dan hanya menyisakan dua sosok itu di tengah kehampaan. Tak ada teriakan, tak ada benturan senjata, hanya tatapan yang saling mengunci. Jantung Tai berdegup liar, rasa takut mencengkeram dadanya, namun ia memaksa dirinya tetap tenang, berdiri tegak, menahan gemetar yang mengancam merambat ke seluruh tubuhnya. Tai tak mengalihkan pandangannya dari White Fang dan palu mematikan itu. Di dalam benaknya ia terus mengulang satu hal, memaksa dirinya tetap rasional, membayangkan semua ini hanyalah pertarungan melawan bos dalam sebuah game. Ia segera menyadari satu kebenaran mutlak, keselamatannya bergantung pada satu hal saja, palu itu. Jika senjata itu mengenainya, semuanya akan berakhir. Sesaat, bayangan dirinya terhempas ke udara seperti boneka kain melintas di pikirannya. Ia melirik perisai kecil di tangannya dan menerima kenyataan pahit. Tak mungkin benda itu menahan walau hanya sepersekian dari kekuatan palu tersebut. Maka ia membuat keputusan. Tanpa ragu, perisai itu ia lemparkan menjauh. Pada saat ini benda itu tak lagi berguna. Ini adalah segalanya atau tidak sama sekali. Pikirannya lalu beralih pada rune yang telah ia kumpulkan. 5 buah. Tidak banyak, namun itulah seluruh yang ia miliki. Tai menuangkan semuanya ke dalam kelincahan. Seketika sesuatu berubah. Indranya menajam tajam. Gerakan White Fang mulai melambat, seolah waktu sendiri sedang dipaksa membengkok. Palu raksasa itu menghantam tanah dengan kekuatan mengerikan, namun Tai yang kini bergerak lebih cepat dari sebelumnya melesat keluar dari jangkauan tepat pada detik terakhir. Ia merasakan hembusan angin dari ayunan itu menggesek kulitnya, namun ia masih hidup. Para prajurit di sekitarnya yang sebelumnya membeku oleh ketakutan, menyaksikan manuver itu dan sontak meledak dalam teriakan tak percaya dan sorak-sorai. Ia berhasil menghindar, ia bertahan hidup. Saat yang lain terlempar seperti boneka tak bernyawa, Tai justru lolos dari bawah palu itu tanpa luka sedikit pun. Namun kenyataan segera menghantamnya. Menghindar saja tidak akan memenangkan pertarungan ini. Pandangannya jatuh ke kaki raksasa itu. Mungkin aku harus menyerang di sana, pikirnya. Pada saat yang sama, sebuah suara menggema di medan perang, memerintahkan semua prajurit untuk memusatkan serangan ke kaki White Fang demi menjatuhkannya. Tai melihat pasukan bergerak maju, namun hasilnya sungguh mengenaskan. Satu persatu prajurit terpental, tak berdaya menghadapi kekuatan monster tersebut. Ia menyadari strategi ini tidak akan berhasil. White Fang kembali mengangkat palunya, siap merenggut lebih banyak nyawa. Tai mengepalkan tinjunya.
tinggal satu hal yang bisa kulakukan. Ia memutuskan mengaktifkan teknik yang ia ingat dari game, misi prajurit Kosik, The Storm. Teknik itu memberinya kecepatan luar biasa. Namun kali ini alih-alih berlari, Tai melesat ke udara. Dari atas, ia memutar tubuhnya di tengah lompatan dan menukik lurus ke arah White Fang dengan seluruh kekuatannya. Di dalam hatinya, ia mengucap sumpah tanpa suara. Aku akan bertahan dalam pertempuran ini apapun yang terjadi. Bayangan Ha melintas di benaknya, suaranya yang memintanya untuk tidak mati kembali terngiang. Keinginan untuk bertemu dengannya lagi membara di dadanya. Ia teringat nasihatnya bahwa kebangkitan sejati kekuatan Saga sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Namun ada sesuatu yang memicu amarahnya. Di dalam kepalanya ia berteriak, menuntut agar sang narator tak kasat mata berhenti memperlakukan hidupnya seolah hanyalah sebuah kisah tragis. Cukup dengan pertanda kematian. Dengan tekad itu, Tai mempertajam fokusnya. Seluruh kesadarannya terkunci pada kemampuan Warriors Mission The Storm yang selama ini hanya ia gunakan untuk meningkatkan kecepatan. Namun bagaimana jika kemampuan itu bisa lebih dari sekadar bergerak cepat? Bagaimana jika ia mendorongnya ke tingkat berikutnya? Kedengarannya gila, tapi Tai memutuskan untuk mencobanya. Ia membayangkan sesuatu yang mustahil, menyerang dengan kedua kakinya, memusatkan seluruh kecepatan ke satu titik tunggal. Monster itu meraung kesakitan saat Tai menghantamnya. Sang protagonis terengah-engah, bahkan tak yakin apakah dirinya masih hidup. Ia bergumam pelan, berpikir bahwa keraguanlah yang mungkin sekali lagi menyelamatkannya. Saat mendongak, ia melihat sang monster menggeliat dalam penderitaan. Pedangnya tertancap dalam, terkubur di salah satu mata White Fang. Itulah momennya. White Fang terbuka. Satu serangan lagi bisa mengakhirinya. Pikiran Tai berpacu. Aku butuh senjata. Tepat pada detik itu, sebuah skill baru terbangun. Saganya berubah. Warriors Weapon Saga aktif. Ia menggabungkannya dengan The Storm. Tubuh Tai berputar liar seperti tornado yang menjulang ke udara, naik semakin tinggi hingga mencapai puncak di atas White Fang. Dan dari sana, ia menghantamkan serangan terakhir. Adegan berpindah ke tempat lain, sangat jauh dari medan perang. Saat menatap ke atas, planet itu sendiri tampak berkilau di langit. Seorang wanita misterius berdiri di tepi cakrawala luas, menggerakkan sesuatu yang menyerupai papan catur kosmik. Tiba-tiba, seekor gagak mendarat di belakangnya. Ia berkomentar bahwa hasilnya sudah jelas, mereka menang. Berbalik ke arah gagak itu, ia memperkenalkan dirinya sebagai Raskrit, seorang Valkyrie yang mengabdi pada Odin. Namun gagak itu menjawab dengan nada berat. Ia berkata bahwa dirinya bukan Odin. Yang ia ajak bicara adalah Hugan. Raskrit menghela napas, jelas kesal. Hugan lalu bertanya, menekan lagi, apakah ada prajurit yang membuatnya terkesan? Ia sempat ragu, namun akhirnya mengaku ada satu. Seseorang yang menghadapi monster itu. Adegan kembali ke medan perang. Tai berdiri sambil menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, jasad White Fang tergeletak di sampingnya. Para prajurit di sekelilingnya bersorak dalam kemenangan. Mereka meneriakkan nama Odin dengan penuh semangat, namun perlahan semua mata tertuju pada Tai yang masih berusaha mengatur napasnya. Ia berdiri terdiam, terpaku, merasakan beratnya momen itu dan gemuruh perayaan di sekelilingnya. Pikirannya melayang pada kejuaraan-kejuaraan dulu saat ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia, tepuk tangan yang menggema. Semuanya terasa anehnya familiar. Lalu ia menunduk, menatap senjata di tangannya. Sebuah rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tunggu sebentar, pedang ini persis seperti yang ada di dalam game. Item langka. Dulu sulit didapat, lalu perlahan menjadi umum, bahkan lebih lemah dibanding senjata yang biasa ia gunakan. Sama seperti kondisinya sekarang, jauh dari puncak namun penuh potensi. Di tengah sorak-sorai yang menggema, Tai membuat keputusan. Aku ingin terus mendengar ini. Aku ingin menjadi lebih kuat. Tai, penakluk Valhalla, mengangkat pedangnya dan memberi hormat kepada para prajurit. Namun sebuah tangan tiba-tiba menepuk bahunya, menghentikannya di tengah gerakan. Sebuah suara berkata bahwa ia tampil luar biasa, benar-benar menakjubkan.
Tai menoleh dan melihat Bijor. Sebelum Tai sempat menjawab, Bijor menambahkan bahwa Tai telah berhasil mengembangkan saganya, dan itu bukan hal sepele. Dengan senyum tulus, Tai mengucapkan terima kasih. Ia berkata bahwa semua itu mungkin terjadi berkat Bijor dan Ha. Namun Bijor, dengan wajah bangga, menimpali bahwa memanggil pedang dari kehampaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelatihan. Tai tertawa kecil dengan wajah terkejut. Ia mengakui bahwa hal itu juga benar-benar baru baginya. Namun kini, rasanya ia bisa memanggil dan menghilangkan pedang itu sesuka hati. Bior segera mengalihkan topik, mengatakan bahwa sudah waktunya bergerak. Tai langsung mengernyit, tubuhnya sudah sangat lelah. Ia bertanya apakah mereka tidak akan kembali. Bior tertawa singkat lalu menunjuk ke kejauhan. Kembali, lupakan. Misi kita sekarang adalah merebut benteng itu. Dan sampai berhasil, disinilah camp kita. Tai mengeluh panjang. Serius? Kita tidur di sini? Adegan pun kembali berganti. Tenda-tenda telah berdiri. Camp sudah terbentuk. Tai, yang benar-benar kehabisan tenaga menjatuhkan diri ke atas alas tidur darurat di dalam tenda. Ia menguap lebar. Hari yang gila. Sulit dipercaya semua ini terjadi hanya dalam satu hari. Setelah hening sejenak, ia mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Tatapannya jatuh pada kedua tangannya sendiri. Teringat nasihat Bure tentang merasakan saganya. Apa aku benar-benar jadi lebih kuat? Dengan fokus, ia membuka jendela sistemnya. Dan di sana sesuatu telah berubah. Terjemahannya kini muncul dengan jelas. Kekuatan saat ini 5% dari prajurit abadi. Senyum perlahan mengembang di wajahnya. Tai, aku benar-benar mulai kuat sekarang. Ia menyadari dirinya memiliki 2 slot saga. Apa mungkin digabungkan? Pikirnya. Saat ia masih memproses kemungkinan itu, tirai tenda tiba-tiba tersibak. Seorang prajurit berdiri di sana dengan senyum aneh. Ia berkata bahwa ada seseorang yang mencarinya. Dengan bingung, Tai melangkah keluar. Di luar, semua prajurit telah berkumpul, masing-masing menatapnya dengan senyum yang sama ganjilnya. Apa-apaan ini? Lalu ia melihat alasannya. Di tengah kerumunan itu berdiri seseorang. Begitu mata mereka bertemu, ia bersinar cerah dan memanggil nama Tai. Pemandangan itu membuatnya benar-benar lengah. Adegan berpindah ke Haida yang duduk di tanah, air mata mengalir deras di pipinya. Ia meminta maaf berulang kali, terisak tanpa bisa dihentikan. Ia benar-benar kewalahan oleh pencapaian Tai yang luar biasa. Dan tetap saja, ia masih memanggilnya Ruki. Bahkan di tengah tangisnya Tai sempat berpikir dia benar-benar imut saat seperti ini. Namun ia tahu, ia harus menjelaskan. Dengan lembut, Tai berkata bahwa semua yang ia lakukan sebenarnya berasal dari sebuah game. Haida terkejut hingga terengah, suaranya cukup keras untuk terdengar di seluruh camp. Semua itu dari sebuah game? Tanyanya tak percaya. Tai masih canggung, mengangguk. Ia menjelaskan bahwa semua itu memang pernah ia lakukan, namun di dunia virtual, bukan dunia nyata. Haida terdiam sejenak berpikir, lalu ia tersenyum hangat dan berkata bahwa ia sedikit mengerti. Namun yang terpenting menurutnya, Tai telah melakukan semua itu dan baginya itu tetap luar biasa. Tai menatapnya tanpa kata. Di dalam kepalanya pikirannya melayang. Apakah e-sports bisa dianggap olahraga sungguhan? Jika iya, semua orang pasti ingin jadi gamer, bahkan mungkin menghindari wajib militer. Dunia akan kacau. Ia terkekeh pelan. Anehnya, pikiran konyol itu membuat perasaannya lebih ringan. Namun Haida segera menariknya kembali ke kenyataan. Ia berkata bahwa mereka perlu membicarakan saga. Ia menjelaskan bahwa biasanya tidak ada jumlah tetap saga yang bisa digunakan seseorang. Tetapi dalam kondisi Tai saat ini, tanpa menempa saga baru, ia tidak akan bisa menciptakan saga tambahan untuk sementara waktu. Ia memperingatkannya agar berpikir matang sebelum bertindak gegabah. Tai menatap pilihan yang ada di hadapannya. Untuk saat ini, ia hanya bisa memasang satu saga. Ia pun memeras otaknya. Apa yang benar-benar layak? Ia menimbang apa yang sudah ia miliki. Kekuatan Thad, peningkatan kecepatan dari The Storm, pedang prajurit yang bisa dipanggil. Semuanya berguna, tapi ada sesuatu yang kurang. Naluri pertamanya adalah memilih sesuatu yang ofensif, namun ia menggeleng pelan. Tidak, bukan itu yang aku butuhkan sekarang. Dan dengan keputusan itu, ia membuat pilihannya. Ia menginginkan mata naga, kemampuan untuk melihat segalanya. Tiba-tiba, mata Tai memancarkan cahaya biru terang,
Dan ia berteriak keras hingga membuat Haida terkejut. Ia bertanya apakah Tai sudah menentukan pilihannya. Tai mengangguk mantap. Ya, itu yang kuinginkan. Sang protagonis mulai menguji kemampuan barunya dan segera menyadari bahwa penglihatannya kini menjadi luar biasa tajam. Tai mengatakan bahwa kini ia bisa melihat segalanya dengan jauh lebih jelas. Namun ia juga menambahkan, jujur saja, hampir saja hal itu membunuhnya. Haida yang masih tampak kebingungan menghela napas dan berkata bahwa lebih baik Tai beristirahat dan bersiap untuk berangkat. Tepat sebelum keluar dari tenda, ia berhenti sejenak dan menoleh. Dengan nada tulus, ia mengatakan betapa luar biasanya Tai dan bahwa ia yakin suatu hari nanti Tai akan menjadi sangat-sangat kuat. Lalu tanpa peringatan apapun, Haida memeluknya. Ia berkata bahwa memiliki seseorang seperti Tai di tim mereka adalah keberuntungan yang luar biasa. Tai membeku total, kepalanya kosong, dadanya bergetar hebat sampai-sampai ia merasa atap tenda bisa terlempar ke udara. Setelah Haida pergi, waktu berlalu. Suasana kembali sunyi, hingga tiba-tiba sebuah bayangan muncul di pintu tenda. Seseorang memanggil nama Tai. Dengan waspada, Tai menjawab sambil mengenakan helm di kepalanya. Ia bertanya dengan nada lelah, "Sekarang apa lagi?" Orang itu memperkenalkan diri sebagai Rolfi dari tim U. Rolfi sempat melirik tingkah Tai yang aneh, namun memilih mengabaikannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah prajurit dari unit Siri, yang kini telah digabungkan dengan kelompok Ragna. Semua prajurit, katanya, diwajibkan berkumpul di markas Siri, dan ia ditugaskan untuk mengantar Tai ke sana. Penasaran, Tai mengaktifkan mata naga untuk memastikan identitas Rolfi. Nama itu muncul jelas, beserta gelarnya Sang Pemburu Serigala. Namun seperti sebelumnya penglihatannya menembus terlalu dalam, terlalu jauh. Merasa canggung, Tai segera memalingkan wajah dan menonaktifkan kemampuannya, berpikir bahwa ia harus jauh lebih berhati-hati saat menggunakannya. Rolfi hanya berdiri di sana, bingung oleh reaksi Tai yang tiba-tiba. Saat mereka berjalan bersama menuju titik pertemuan, Rolfi berbicara dengan nada kagum. Ia mengatakan bahwa dirinya iri pada Tai karena dikunjungi langsung oleh seorang Valkyrie. Jika itu terjadi padanya, katanya, ia pasti sudah membanggakannya ke seluruh camp. Mendengar itu, Tai tak bisa menahan senyum puas. Rasanya benar-benar seperti seorang selebritas yang baru saja dikunjungi secara pribadi. Sebuah keuntungan besar menjadi bagian dari tim U. Tai kemudian bertanya pada Rolfi apa saja keuntungan berada di tim U. Rolfi menjelaskan bahwa mereka bisa memilih satu dari dua kemampuan, pelacakan target atau invisibilitas. Ia melanjutkan bahwa pelacakan memungkinkan seseorang menemukan musuh apapun, bahkan hanya dari jejak yang sangat samar. Sedangkan invisibilitas sangat efektif untuk penyergapan maupun melarikan diri. Ia tiba-tiba terdiam lalu menghilang tepat di depan mata Tai. Beberapa detik kemudian, ia muncul kembali dan mengatakan bahwa itulah kemampuan yang ia pilih. Invisibilitas. Jelas invisibilitas. Tai menatapnya dengan mata berbinar, terkesan oleh betapa mengerikannya kemampuan itu. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah camp baru. Rolfi membawa Tai menemui pemimpin unit Siri dan mengumumkan bahwa ia telah membawa seorang prajurit baru. Begitu Tai melihat siapa pemimpinnya, ia langsung terkejut. Seorang wanita, sesuatu yang sangat langka di Valhalla. Selama ini, satu-satunya wanita yang pernah ia temui hanyalah para Valkyrie. Pemimpin itu berdiri dan memperkenalkan dirinya. Ia berkata bahwa ia telah mendengar tentang Tai, prajurit yang mengalahkan raksasa yang dikenal. Ia memberitahu Tai bahwa komandan tertinggi sedang dalam perjalanan dan memintanya tetap di tempat. Tai menuruti perintah itu, lalu diam-diam mengaktifkan mata naga untuk melihat lebih jelas. Sebuah gelar muncul, Sang Pemburu Manusia. Saat itu juga Tai mengerti, ia adalah sosok yang sangat kuat dan sangat ketat. Waktu berlalu, sebuah cahaya muncul di langit, menyerupai bintang yang semakin mendekat. Para prajurit mulai berbisik mengira itu adalah Valkyrie. Namun dugaan mereka salah. Yang turun dari langit adalah Rasgrid. Tai langsung mengenalinya. Dengan mata naga, ia melihat bahwa Rasgrid melayani Odin. Saat ia mendarat, Rasgrid melangkah ke depan dan memperkenalkan dirinya dengan jelas menyatakan bahwa mulai saat ini dialah yang akan memimpin kelompok tersebut. Ia mengumumkan bahwa Komandan Ranos telah gugur
Dan karena itu unitnya kini resmi digabungkan dengan unit Siri. Ia menatap Siri dan berkata bahwa ia akan mengandalkannya dalam misi ini. Kemudian pandangannya beralih ke Tai. Ia mengatakan bahwa Tai telah mengalahkan pemimpin musuh seorang diri, makhluk yang mereka kenal sebagai White. Sebagai bentuk pengakuan, Ras Grid menyatakan bahwa Tai akan menerima hadiah berupa 1 kantong koin emas, sebuah rune, dan 10 poin untuk tim Hindu. Mendengar itu, gelombang kegembiraan langsung menyapu dada Tai. Namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Dengan wajah tetap serius, ia mulai membayangkan dirinya perlahan menjadi legenda hidup di dunia ini. Namun sebelum imajinasinya melayang lebih jauh, suara bisik-bisik di sekelilingnya mulai terdengar. Awalnya, Tai mengira mereka sedang membicarakan kemenangannya, tapi tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa itu bukan topiknya. Yang mereka bicarakan adalah fakta bahwa ia dikunjungi oleh seorang Valkyrie, bahwa Haida sendiri yang datang menemuinya. Tai tertegun. Serius? Menurut mereka itu lebih mengesankan daripada mengalahkan raksasa White. Rasa kesal mulai merayap naik saat ia mendengar salah satu prajurit berkata bahwa Tai adalah pria paling beruntung yang pernah ada. Yang lain menimpali, mengatakan bahwa jika itu terjadi padanya, ia akan membanggakannya seumur hidup. Mereka bahkan ingin tahu detailnya. Tai nyaris tak percaya. Ia mengalahkan monster kolosal, menyelamatkan banyak nyawa, dan yang mereka pedulikan hanyalah siapa yang mengunjunginya. Suasana itu terputus ketika Rasgrid berbicara dengan nada berwibawa, memerintahkan semua orang untuk diam. Ia mengumumkan bahwa pertempuran untuk merebut kembali benteng akan dimulai besok sore. Para prajurit bersorak lantang, namun Rasgrid melanjutkan, mengatakan bahwa mereka akan menggunakan rencana hujan besi. Semua prajurit akan terlibat. Nama rencana itu saja sudah cukup membuat seluruh medan dipenuhi sorak euforia, seolah kemenangan sudah pasti diraih. Tai mencoba menyesuaikan diri dengan semangat itu, namun di dalam hatinya ia benar-benar kebingungan. Hujan besi apa-apaan itu? Ia menoleh ke Rolfi dan bertanya dengan suara pelan. Rolfi berhenti sejenak lalu menjawab jujur bahwa ia juga tidak tahu. Keesokan harinya, Rasgrid terbang tinggi menembus langit. Dengan satu gerakan tegas, ia mengangkat tangannya dan memerintahkan serangan dimulai. Para prajurit bergerak maju serempak, mengalir seperti banjir besar yang langsung mengarah ke benteng. Pada saat yang sama, pasukan musuh menyadari pergerakan mereka dan di sanalah ia muncul. Seekor makhluk raksasa mirip dengan White namun jelas berbeda. Matanya menyala merah menyala. Inilah Red Eyes. Benturan dua pasukan tak terelakkan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Siri mulai menjelaskan rencana Rasgrid dengan nada tenang, seolah ia sedang menggerakkan bidak-bidak di papan catur. Ia berkata bahwa serangan frontal ini akan memaksa musuh menghadapi mereka langsung di depan dinding benteng. Saat kekacauan terjadi, unit Siri akan memanjat dinding, menyusup ke ruang kendali dan membuka gerbang dari dalam. Ia menambahkan bahwa untuk melakukan itu mereka akan mengandalkan hujan besi. Rolfi yang sudah bersemangat sejak tadi menyahut dengan penuh gairah bahwa rencana itu akan digunakan untuk menerobos dinding. Tai menatapnya dengan curiga. Cara Rolfi berbicara seolah-olah ia benar-benar paham, padahal jelas-jelas tidak. Sekali lagi pertanyaan yang sama terlintas di benak Tai. Apa sebenarnya hujan besi itu? Mantra teleportasi atau semacamnya? Adegan pun bergeser. Tai kini duduk di dalam sebuah tong logam raksasa. Saat itulah ia akhirnya mengerti. Hujan besi berarti mereka akan ditembakkan secara harfiah di dalam tong logam menuju dinding benteng. Rolfi bertanya dengan wajah penuh semangat apakah Tai merasa bersemangat. Tai menjawab datar, sama sekali tanpa emosi, bahwa ia tidak bersemangat sedikit pun. Di sekelilingnya, para prajurit lain justru bersorak gembira. Mereka berteriak hal-hal seperti, "Aku akan pergi ke Valhalla." Tai mengernyit, bukankah mereka sudah berada di Valhalla? Kemudian suara tanduk perang menggema, itu adalah sinyalnya. Tong tempat Tai dan rekan-rekannya berada mulai bergerak, kini jelas. Tong-tong logam itu dimasukkan ke dalam meriam raksasa dan ditembakkan seperti proyektil langsung ke arah benteng. Di dalam tong, reaksi para prajurit beragam. Ada yang menjerit ketakutan, ada pula yang justru tertawa kegirangan, sudah terbakar semangat perang. Benturan dahsyat terjadi. Tong-tong itu menghantam dinding dan pecah saat mendarat. Para prajurit terhuyung keluar, sebagian terkapar,
Sebagian lain meringis sambil memegangi punggung mereka. Ada yang mengeluh sakit pinggang, ada pula yang menggigit lidah mereka sendiri saat benturan. Tai hanya menarik napas panjang. Ia bersyukur masih hidup. Tak lama kemudian Siri muncul. Dengan nada serius, ia memperingatkan mereka untuk bersiap. Musuh sudah mendekat. Para prajurit segera berkumpul kembali, namun mereka membeku saat melihat apa yang menanti di depan. Sebuah makhluk mengerikan dengan cakar raksasa berdiri menghadang mereka, dikelilingi oleh serangga-serangga raksasa. Kawanan itu bergerak serempak, ritmenya mengerikan seperti satu tubuh yang sama. Siri tanpa sedikit pun terlihat gentar menjelaskan situasinya. Ia berkata bahwa serangga-serangga itu bergerak dalam kelompok berisi 5. Jika pemimpinnya dieliminasi, sisanya akan kehilangan arah. Seseorang bertanya bagaimana cara membedakan pemimpin mereka karena semuanya terlihat sama. Tai berpikir cepat. Yang dibutuhkan hanyalah fokus. Ia mengaktifkan mata naga. Dengan penglihatan yang telah ditingkatkan, ia segera menemukan sumber kendali kawanan itu. Ia menunjuk ke arah target dan memberitahu Siri yang itu. Ia menjelaskan bahwa hal ini berkat kemampuan saganya dan bahwa ia bisa membantu. Siri tak membuang waktu. Ia langsung bergerak, menyerang lurus ke arah target yang telah ditunjuk Tai. Tai langsung memahami rencananya. Ia mulai meneriakkan ciri-ciri para pemimpin, yang cepat, yang tampan, yang terkenal. Para prajurit mengikuti arahannya dan menyerang dengan tepat. Setiap kali seorang pemimpin tumbang, sisa serangga mulai mundur. Tiba-tiba, trompet kembali berbunyi. Musuh mengirimkan gelombang kedua. Pasukan besar melaju ke arah mereka. Siri menoleh ke Rolfi dan memberikan instruksi. Mereka akan dibagi menjadi 2 tim. Siri akan menahan serangan depan bersama timnya, sementara Ri akan memimpin tim menuju ruang kendali. Ri memberi hormat dan menyatakan siap. Sebelum berpisah, Siri menambahkan satu hal. Ia meminta Ri membawa Tai bersamanya. Tatapannya tertuju langsung pada Tai, mengatakan bahwa ia mengandalkannya. Tai pun memasang wajah serius, siap menjalankan misi. Kelompok Ri segera terbentuk, hanya 4 orang. Sebelum bergerak, Rolfi meletakkan tangannya di bahu Tai dan menyuruhnya tetap dekat. Alasannya segera jelas. 3 prajurit lainnya mampu menghilang, sesuatu yang belum bisa dilakukan Tai. Jadi untuk sementara, ia harus terus menempel pada Ri agar tidak terdeteksi. Mereka meninggalkan medan perang dan menyusuri jalur menuju ruang kendali. Rolfi mengatakan bahwa ia hafal peta area ini dan seharusnya ada jalur rahasia di dekat sini. Ia meletakkan tangannya pada sebuah batu dan seketika sebuah lorong tersembunyi terbuka. Ia menjelaskan bahwa ini adalah jalan pintas sementara menuju ruang kendali. Mereka masuk ke dalam terowongan yang diselimuti kegelapan. Rolfi menyalakan obor untuk menerangi jalan. Saat Tai melangkah maju, sesuatu tiba-tiba menariknya. Ia terjerat jaring laba-laba raksasa dan berteriak, merobek benang-benang lengket dari wajahnya, terkejut melihat betapa lorong ini dipenuhi sarang. Menyapu pandangan ke sekeliling, ia menyadari bahwa koridor ini sudah lama tidak digunakan. Rombongan terus bergerak namun Tai tertinggal beberapa langkah. Di atas mereka menempel di langit-langit, seekor laba-laba raksasa yang menjijikkan mengawasi dalam diam. Rolfi memperingatkan semua agar melangkah dengan hati-hati. Tai dan yang lain mengindahkan peringatannya. Namun kemudian mereka mendengarnya. Suara gesekan mengerikan dari sesuatu yang sangat besar mendekat. Tai menoleh ke atas tepat waktu untuk melihat laba-laba itu menancapkan taringnya ke salah satu prajurit, mengangkatnya dari tanah. Tai mengaktifkan mata naganya. Apa yang ia lihat membuat hatinya terguncang. Bukan hanya satu laba-laba, ada puluhan, merayap dari segala arah. Ia segera memberitahu Rolfi bahwa mereka telah dikepung. Laba-laba itu semakin mendekat. Tai menarik napas dalam-dalam, memaksa pikirannya tetap tajam. Ia memindai makhluk-makhluk itu dengan kemampuannya dan menemukan 2 fakta penting. Mereka melumpuhkan mangsa dengan racun dan mereka memiliki satu kelemahan. Tanpa ragu, Tai mengaktifkan efek runik Fang. Pedangnya menyala di lalap api. Ia mengayunkannya ke arah langit-langit, membakar atap yang penuh jaring dan menghanguskan laba-laba itu secara massal. Memanfaatkan celah itu, Tai berteriak menyuruh yang lain berlari. Kali ini Rolfi dan yang lain tak ragu. Mereka berlari menyusulnya secepat mungkin. Saat mereka berlari kencang, Rolf berteriak sambil terengah bertanya apakah Tai ini semacam penyihir. Prajurit lain panik, mengkhawatirkan pedang yang tadi tertinggal.
Tai, tanpa mengurangi kecepatan langkahnya, menjawab santai bahwa ia tinggal membuat yang baru. Dengan mata naga sebagai penunjuk arah, ia memimpin kelompok itu seolah sedang menavigasi sebuah game, bergerak pasti tanpa ragu. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pintu. Ralph menghela napas lega dan berkata bahwa inilah tempatnya. Ia segera bergegas ke depan, menyuruh mereka semua masuk. Tai melangkah lebih dulu, disusul prajurit ketiga. Ralph membentak agar pintu segera ditutup, namun satu prajurit ragu sesaat dan gagal bergerak. Seekor laba-laba berhasil menyelinap masuk. Kini keadaannya 3 melawan 1. Ralph dan prajurit lainnya berusaha sekuat tenaga menahan dan menutup pintu, sementara Tai menarik pedang barunya dan bersiap. Dengan satu tebasan bersih, ia menghabisi laba-laba itu. Tubuhnya langsung ambruk ke lantai, napasnya tersengal. Ralph dan prajurit satunya menyandar ke pintu sama-sama kehabisan tenaga. Tai menoleh ke sekeliling dan bertanya apakah ini benar-benar ruang kendali. Mereka bergerak menuju bagian tengah ruangan. Rolf memastikan bahwa tempat ini adalah ruang kendali darurat. Sambil melangkah, ia menjelaskan bahwa ini adalah sistem tersembunyi kedua di dalam benteng. Tai merenung masuk akal jika tempat ini begitu sulit dijangkau. Karena sangat rahasia, tempat ini bahkan tak dijaga. Tanpa membuang waktu, Ralph berkata mereka harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Ia mengeluarkan sebuah kunci bundar dari perlengkapannya dan memasukkannya ke perangkat di pusat ruangan. Ia mengatakan bahwa mereka akan membuka gerbang utama sekarang juga untuk meminimalkan korban di pihak mereka. Saat kunci itu diputar, cahaya menyilaukan meledak dari perangkat kendali. Sebuah suara mekanis bergema mengumumkan bahwa kunci kendali darurat telah dikenali. Dari atas, seorang gadis cantik turun perlahan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Blackcaster. Dengan nada tenang, Blackcaster bertanya bagaimana ia bisa membantu. Ralph dan prajurit satunya hanya terpaku, menatap dengan wajah kosong dan bodoh. Tai yang sudah tidak sabar mengingatkan mereka bahwa beberapa detik lalu mereka sangat terburu-buru. Ia menyuruh Ralph sadar dan segera bicara. Dengan canggung, Ralph meminta Blackcaster membuka gerbang benteng. Gadis itu menjawab dengan datar bahwa proses akan dimulai, lalu justru mulai membuka pintu yang salah, pintu di belakang mereka. Ralph buru-buru mengoreksi, menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah gerbang utama. Setelah itu, ia menghela napas panjang dan menyatakan bahwa misi mereka telah berhasil. Ia menyarankan agar mereka menunggu di sana sampai pasukan berhasil merebut benteng. Sambil menoleh ke Tai, ia berkata bahwa selagi menunggu, mereka bisa mengobrol dengan gadis itu. Namun perhatian Tai sepenuhnya tertuju pada pintu. Ia memperingatkan bahwa ada sesuatu yang datang dan mereka harus bersiap. Sesaat kemudian, sebuah bayangan besar muncul. Sesuatu yang masif sedang mendekat. Dengan suara gemetar, Tai bergumam bagaimana mungkin ada makhluk yang bisa menembus pintu logam setebal itu. Ralph sama tegangnya mengingatkan bahwa di luar tadi ada banyak sekali laba-laba. Namun Tai segera menyadari kenyataannya. Apapun yang datang ini pasti sudah membunuh semuanya. Tiba-tiba pintu itu meledak terbuka. Monster bermata merah menerjang masuk. Tai langsung mengenalinya. Makhluk itu diliputi amarah, menggeram sambil mengancam akan menghabisi mereka di tempat. Ketiganya membeku, tubuh mereka kaku oleh rasa takut. Tai mengaktifkan saga pedang prajurit. Dengan bayangan Haida di pikirannya, ia menerjang maju. Ralph dan prajurit lainnya ikut menyusul, tetapi monster itu terlalu cepat. Ia memutar palunya dengan kecepatan mengerikan dan menghantam prajurit di samping Tai. Tubuh pria itu terlempar menghantam dinding, retakan menyebar di batu saat benturan. Monster itu bergumam kebingungan, bertanya kemana perginya si kecil. Dari atas, Tai meluncur turun menggunakan pedang saga badai, mengarah langsung ke kepala monster. Namun Red Eyes melihatnya datang. Ia menjatuhkan palunya dan melepaskan cakarnya. Tai terlambat menyadari, makhluk itu memang sudah menunggunya. Di udara, monster itu menangkap Tai dan menghantamkannya ke tanah dengan satu gerakan brutal, Gravestone Spike. Ralph berteriak ngeri saat lantai runtuh membentuk kawah. Tubuh Tai tergeletak tak bergerak. Adegan itu pun perlahan menggelap. Tai melayang tanpa bobot di langit, tubuhnya ringan seolah tak lagi terikat apapun. Ia bertanya-tanya tentang sensasi aneh itu. Saat matanya terbuka, cahaya menyelimutinya dan dengan suara lirih ia berbisik, "Jadi, inikah kematian?" Kilasan ingatan berkelebat.
Sosok monster itu mengangkat kakinya, siap menghancurkannya. Hati Tai bergetar. Ini tidak seharusnya berakhir di sini. Kembali ke ruang kendali, Ralph berdiri tegak dengan busur di tangannya. Sebuah anak panah berapi telah siap dilepaskan. Ia mengaktifkan saganya dan melepaskan tembakan. Api melilit tubuh monster itu, membuatnya melolong kesakitan saat nyala panas melahap kulitnya. Roll berteriak memanggil Tai agar bertahan, namun monster itu berputar, amarah membara di matanya. Ia bersumpah akan membalas dendam pada sang pemanah. Sesaat pandangannya beralih, ragu, berpindah antara Rolf dan Tai. Detik singkat itu cukup bagi Tai. Ia berpura-pura mati, tubuhnya tergeletak tak bergerak, pikirannya berpacu cepat. Kalau aku bergerak sekarang, aku mati. Ia tetap diam, menyusun rencana dalam keheningan. Monster itu akhirnya membelakanginya dan menerjang ke arah Ralph. Sang pemanah mengokohkan sikapnya, siap mati sambil bertarung. Tai yang masih terbaring di lantai merasakan api berdenyut di seluruh tubuhnya. Segalanya terasa sakit, tapi sesuatu di dalam dirinya mengaum liar. Aku masih hidup. Mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya, ia bangkit. Red Eyes tidak menyadarinya. Tai mengabaikan rasa perih yang menjerit di setiap serat tubuhnya dan kembali mengaktifkan badai. Dalam sekejap, ia melesat lebih cepat dari kilat. Satu kilasan cahaya, satu tebasan. Ia menembus tubuh monster itu dalam satu gerakan kabur. Tai mendarat di samping Ralph yang berdiri membeku, mata terbelalak tak percaya. Sejenak, waktu terasa berhenti. Lalu potongan-potongan tubuh makhluk itu berjatuhan di sekitar mereka. Jeritan penuh penderitaan menggema sebelum akhirnya tubuh raksasa itu ambruk. Tai menatap mayat itu dengan pandangan kosong, seolah ia sendiri tak percaya telah menang. Di seberang ruangan, prajurit ketiga berdiri terpaku, lidahnya keluh. Ralph menoleh pada Tai dan berkata bahwa mereka harus mengakhiri ini sepenuhnya. Monster itu masih menggeliat lemah. Tai melangkah mendekat perlahan. Ia menarik napas panjang dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia harus melakukan ini. Ia mengaktifkan saga pedang prajurit, bersiap memberikan akhir. Namun sebelum tebasan itu terjadi, sesuatu meledak di dalam dirinya. Gelombang energi dahsyat membanjiri tubuhnya. Tangannya bersinar terang. Sebuah senjata baru terbentuk, sebuah palu logam raksasa yang memancarkan tekanan mengerikan. Sistem pun memberi notifikasi, saga baru terbuka. Skull Crusher. Terkejut sekaligus diliputi euforia, Tai mengaum keras dan menghantamkan palu itu dengan seluruh kekuatannya. Benturan tersebut mengguncang seluruh ruang kendali. Roll dan prajurit ketiga berlari mendekat, dan prajurit itu menjerit penuh kegembiraan. Suaranya menggema di antara puing dan getaran yang belum reda. Tai benar-benar melakukannya. Dengan napas terengah dan suara yang masih bergetar oleh adrenalin, ia berteriak lantang bahwa Indu telah menang. Roll menatapnya kosong. Pikirannya belum sepenuhnya mencerna apa yang baru saja ia saksikan. Bahkan sebelum keterkejutan itu reda, sebuah notifikasi kembali muncul di hadapan Tai. Level meningkat. Sinkronisasi Karstead naik menjadi 7%. Namun ia hampir tak sempat meresapinya ketika laporan itu datang. Benteng hitam telah direbut, Valhalla menang. Rolf dan yang lain langsung menerjang Tai, menariknya ke dalam pelukan kelompok yang kacau namun hangat. Mereka berteriak kegirangan, mengatakan bahwa perang telah berakhir. Dan begitulah Red Eyes yang legendaris, komandan terakhir pasukan musuh, akhirnya tumbang. Adegan beralih ke medan perang. Seorang prajurit mengangkat tinggi kepala Red Eyes, darah masih menetes dari lehernya, lalu meneriakkan kemenangan atas nama Thor. Dengan suara penuh kebanggaan, ia memperkenalkan dirinya sebagai Brag dan mengklaim bahwa dialah yang telah mengalahkan monster itu, memastikan namanya tidak terlupakan dalam sejarah pertempuran ini. Di atas langit medan perang, seekor gagak, utusan Raskrit terbang melingkar, mengamati kemenangan yang terbentang di bawahnya. Ia mencatat satu hal dengan jelas. Perhatian Raskrit kini tak lagi tertuju pada prajurit perkasa bernama Brak, melainkan semakin terfokus pada seorang pejuang muda bernama Tai. Kembali ke perayaan, Ralph mengangkat Tai ke atas bahunya. Para prajurit di sekeliling mereka meneriakkan nama Tai tanpa henti, bersorak atas prestasi yang nyaris tak masuk akal. Pemuda yang tak pernah diperhitungkan itu telah melakukan sesuatu yang mustahil.
Tiba-tiba seorang Valkyrie muncul di tengah kerumunan. Suaranya menggema saat ia menyatakan bahwa hari ini adalah hari perayaan, bahwa kemenangan ini pantas dirayakan oleh semua. Sorak-sorai pun meledak, tawa dan teriakan kemenangan bercampur, menandai berakhirnya sebuah era berdarah. Sedikit menjauh dari keramaian, Tai berdiri sendiri, menatap langit dengan diam. Beban pertempuran masih terasa berat di tubuhnya. Setiap otot seakan mengingatkan apa yang baru saja ia lalui. Ralph mendekat dan menanyakan keadaannya. Tai mengakui dengan jujur bahwa seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Rolf menimpali dengan nada setengah bercanda, mengatakan bahwa Tai beruntung masih hidup karena ia sendiri nyaris mati ketakutan saat melihat Tai tergeletak tak bergerak. Sebelum Tai sempat membalas, sebuah suara yang familiar menyela. Siri telah tiba. Ia tersenyum hangat dan bertanya apakah ia boleh bergabung sebentar. Dengan nada tulus, ia memuji apa yang telah mereka lakukan di ruang kendali, mengatakan bahwa aksi mereka benar-benar luar biasa. Sebagai tanda terima kasih, ia mengangkat sebuah wadah dan menawarkan minuman, mengundang mereka untuk menikmati kemenangan yang baru saja mereka rebut dengan darah dan keberanian. Ralph sama sekali tidak ragu. Dengan antusias ia langsung berkata bahwa itu sebuah kehormatan. Bahkan menambahkan tanpa malu sedikit pun bahwa sejak lama ia ingin berbagi minuman dengannya. Tai yang mendengar itu hanya bisa berpikir singkat, licin sekali, terang-terangan pula. Namun sebelum suasana berkembang lebih jauh, para prajurit lain berbondong-bondong mendekat, ikut meminta minum bersama Siri. Dalam sekejap situasi berubah. Siri membuka tong minuman, mulai menuangkan isinya, lalu mengangkat gelasnya tinggi-tinggi sambil meneriakkan toast untuk Valhalla. Semua orang langsung menyambutnya dengan sorakan keras, gelas-gelas terangkat, tawa dan teriakan kemenangan bercampur menjadi satu. Roll berdiri terpaku di tempatnya, wajahnya jelas menunjukkan kekesalan karena kesempatan emasnya lenyap begitu saja. Tai hanya mengamati dengan diam. Pandangan Tai tak lepas dari Siri. Ia memperhatikannya tertawa lepas di tengah para prajurit. Ia teringat sosok Siri yang dulu, dingin, kaku, dan terasa begitu jauh seolah tak tersentuh emosi. Namun sekarang ia melihat sisi yang sama sekali berbeda. Siri tertawa seperti anak kecil, wajahnya sedikit memerah oleh kegembiraan, matanya berbinar di tengah hiruk-pikuk perayaan. Di sisi lain pesta, Roll telah dikerumuni banyak pendengar. Dengan penuh semangat, ia menceritakan kembali pertempuran itu detail demi detail. Bagaimana Tai menghadapi para laba-laba, bagaimana Red Eyes bertarung dengan brutal, dan bagaimana pukulan terakhir benar-benar datang dari tangan Tai sendiri. Kerumunan mendengarkan tanpa berkedip, jelas terkesan oleh kisah yang disampaikan. Tai tetap memperhatikan dari kejauhan. Tatapannya kembali lagi pada Siri yang masih tertawa ringan, bebas, seolah seluruh beban dunia telah diangkat dari pundaknya. Dalam hati, Tai berpikir pelan, ternyata dia memang bisa tersenyum seperti itu. Pesta semakin liar, teriakan dan candaan beterbangan, penuh dengan referensi yang bahkan Tai dan entah siapapun yang mengamati tak benar-benar mengerti. Ini sebenarnya sedang apa sih pikirnya? Beberapa dwarf besar mulai bertingkah aneh, membuat suasana makin sulit dipahami. Tai mencoba mencerna semua kekacauan itu tapi gagal. Saat itulah Raskrit muncul di hadapannya. Dengan nada tenang, ia memberitahu bahwa Tai memiliki seorang tamu. Dan ketika Tai menoleh, ia melihatnya. Sosok itu berdiri anggun di sana. Rea, cantik dan memesona, menatapnya dengan senyum yang sulit diabaikan. Para prajurit yang melihat Rea mendekat langsung bersorak ramai, disertai siulan dan godaan tanpa henti. Saat Tai dan Rea berjalan pergi bersama, komentar pun berterbangan. Ada yang berteriak iri, ada pula yang tertawa sambil berseru, "Manfaatkan kesempatanmu, bocah." Para dwarf berusaha mempertahankan suasana pesta. Namun Raskrit segera turun tangan memerintahkan semua orang untuk kembali ke tenda masing-masing. Dengan suara tegas, ia mengingatkan bahwa mereka masih memiliki misi penting keesokan paginya. Saat fajar menyingsing, seluruh prajurit telah berkumpul. Tai tampak benar-benar kelelahan, menguap lebar seolah semalaman tak memejamkan mata. Dan tentu saja, kondisi itu menjadikannya sasaran empuk. Ralph menatapnya dengan mata membelalak, lalu bertanya penuh selidik apakah Tai menikmati malamnya. Prajurit lain ikut menyela,
menanyakan apakah Tai begadang semalaman. Yang lain lagi, dengan senyum nakal, bertanya terang-terangan, jadi bersenang-senang ya. Anak muda, wajah Tai memerah. Ia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata singkat bahwa ia tak bisa membicarakannya. Itu rahasia. Saat ia berbicara, sesuatu yang berbeda langsung terlihat. Di lehernya kini tergantung sebuah kalung baru dengan liontin emas yang berkilau. Sebelum godaan itu berubah menjadi semakin tidak terkendali, Siri datang untuk memberikan pengarahan misi. Siri menjelaskan bahwa misi hari ini adalah misi khusus. Target mereka adalah sisi timur Benteng Hitam, tepatnya area tambang tua milik para dwarf. Saat bangsa musuh merebut benteng tersebut, para dwarf menutup tambang dan menghilang ke dalam persembunyian. Sejak saat itu, tak ada lagi kabar dari mereka, maka tujuan misi ini jelas, menyelidiki area tersebut dan menilai situasi yang sebenarnya. Tai menoleh ke Ralph dan bertanya apakah dwarf benar-benar seperti para prajurit pemarah yang sering ia lihat di dalam game. Ralph menjawab santai bahwa dwarf tidak pernah menolak minuman keras. Lalu dengan wajah serius seolah itu fakta mutlak, ia menambahkan bahwa sudah lama ia tidak minum, meski jelas semalam ia ikut menenggak minuman. Ia melanjutkan lagi, mengatakan bahwa para dwarf begitu maskulin sampai-sampai perempuan mereka pun berjanggut. Tai hanya bisa bergumam dalam hati, terima kasih informasinya sama sekali tidak tertarik. Raskrit kemudian melanjutkan pengarahan. Karena jarak menuju benteng cukup jauh, mereka telah menyiapkan alat transportasi khusus yang disebut Black Lightning. Begitu nama itu disebutkan, ekspresi para prajurit serempak berubah suram, seolah kenangan buruk langsung menghantam mereka bersamaan. Adegan pun berganti, mundur ke malam sebelumnya di dalam tenda Tai. Rea datang memanggilnya untuk berbicara secara pribadi. Dalam pertemuan itu, ia menyerahkan sebuah kalung istimewa kepadanya, sebuah liontin yang dikenal sebagai Apple of Gold, berkilau lembut di bawah cahaya, menyimpan makna yang belum sepenuhnya Tai pahami. Kalung itu mempercepat pemulihan tubuhnya dan memberinya sebuah fragmen apel emas, benda dengan khasiat luar biasa. Ia mampu menyembuhkan luka, menetralisir racun, bahkan mematahkan kutukan. Dengan gerakan lembut, Rea mengecup kening Tai dan memberkatinya atas nama Hindu. Kembali ke masa kini, Tai terbenam di dalam salju. Di hadapannya menjulang benteng hitam yang perkasa. Ia mendorong tubuhnya bangkit, wajahnya jelas menunjukkan kejengkelan. Sambil menggerutu, ia mengeluh dalam hati. Ia sudah tahu perjalanan ini tak akan normal, tapi dilontarkan seperti mayat di dalam peti mati benar-benar keterlaluan. Ia menoleh ke sekeliling. Rekan-rekannya tergeletak di salju, tak bergerak sama sekali. Jantungnya berdegup kencang. Jangan-jangan mereka, namun ingatannya segera tertuju pada kalung pemberian Rea. Itulah alasannya. Itulah sebabnya ia masih bisa berdiri. Kalung itu jelas jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Beberapa saat kemudian kelompok itu kembali berkumpul di depan gerbang benteng. Di dalam suasananya gelap dan menekan. Seseorang berkomentar pelan bahwa para dwarf pasti benar-benar membenci cahaya matahari. Kapten Siri langsung mengangkat suaranya, tegas dan berwibawa. Ia menyatakan bahwa mereka adalah prajurit Valhalla diutus langsung oleh Valkyrie Raskrit. Udara di dalam benteng terasa berat, seolah menyimpan ratusan tahun keheningan dan kesedihan. Tai mengaktifkan Dragon Eyes-nya, menyapu area dengan penglihatan tajam. Seketika ia mendongak dan memperingatkan yang lain bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada pergerakan banyak sekali di atas mereka. Siri bereaksi tanpa ragu. Ia memerintahkan semua orang untuk mengangkat perisai. Tepat pada waktunya hujan anak panah melesat turun dari kegelapan. Para prajurit menahan serangan itu sekuat tenaga. Tai menajamkan pandangannya lagi, lalu tubuhnya menegang. Dengan suara tak percaya, ia berkata bahwa ini mustahil. Itu adalah para dwarf, namun bukan dwarf yang hidup. Mereka adalah mayat hidup, zombie. Kelompok itu membeku di tempat. Roll bergumam lirih, nyaris tak percaya. Zombie? Apa-apaan ini? Mengapa ada zombie di sini? Jawabannya hanya satu. Para dwarf itu tidak pernah selamat. Mereka semua telah mati dan entah bagaimana diubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan.